Film yang berlaju sangat lama dengan maksud memberikan kita para penonton sensasi perjalanan antariksa yang sesungguhnya. Stanley Kubrick melangkah lebih jauh pada film ini untuk memberikan penontonnya pandangan baru mengenai dimensi ekstraterestrial. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi pada film ini? Dan apa pula itu batu besar serta bayi raksasa di akhir filmnya? Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned! Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Bang Soto di channel Mengapa Demikian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas karya dari Stanley Kubrick yang berjudul 2001: A Space Odyssey. Kubrick memulai dan mengakhiri setengah jam filmnya tanpa dialog sepatah kata pun. Film yang berdurasi 2,5 jam ini pun diisi oleh dialog yang hanya berdurasi 40 menit. Ini hanya sekitar 28% dari filmnya. Lalu film ini berlaju sangat lama dan membuat penontonnya kebingungan dengan ending yang sangat abstrak. Kita yang sudah bersabar-sabar sepanjang filmnya, tetapi tetap dibuat gagal paham juga di akhirnya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. Bermulai dengan manusia primitif yang berebutan lahan, lalu menemukan batu monolit, dan akhirnya mulai mengenal dengan yang namanya alat. Lalu zaman tiba-tiba fast forward sampai ke tahun 2001. Diceritakan bahwa teknologi manusia pada masa tersebut sudah sangat maju. Ada video call, iPad, dan bahkan manusia sudah bisa mendarat di bulan. Oh iya, mengingat film ini dirilis pada tanggal 3 April 1968, Kubrick seperti bisa memprediksi masa depan dengan adanya film ini. Oke, kita lanjut ke plot ceritanya. Diceritakan bahwa Dr. Floyd, seorang chairman astronot yang memimpin proyek perjalanan antariksanya ini, mendapatkan kabar bahwa ada sebuah batu monolit yang muncul secara tiba-tiba di permukaan bulan. Dr. Floyd akhirnya meninjau ke lapangan, dan saat batu tersebut tersorot matahari, tiba-tiba sebuah suara berfrekuensi tinggi melengking di telinga para astronot. Dan ternyata frekuensi tersebut terpancarkan dari arah planet Jupiter. Lalu cerita berlanjut ke tim di pesawat Discovery One yang beranggotakan Dr. David Bowman dan Dr. Frank Poole, serta robot AI pintar yang dinamakan HAL 9000. Sedangkan untuk sisa anggota tim lainnya dihibernasikan untuk mengirit sumber daya. Bowman dan Poole tidak mengetahui tentang monolit tersebut. Mereka hanya menjalankan perjalanan berdasarkan perintah untuk mengikuti signal radio tersebut. Dalam perjalanannya, Bowman dan Poole merasa kurang yakin dengan HAL karena kesalahan analisa pada komponen dari pesawatnya. Mereka berdua pun berencana untuk menyetop fungsi otak dari HAL, dan disinilah konflik terjadi. Ternyata HAL dapat membaca bibir, dan akhirnya pun HAL melawan Bowman, yang mengakibatkan rekannya harus mati. Tetapi pada akhirnya, Bowman pun berhasil menyetop fungsi dari otak HAL. Bowman lalu melanjutkan perjalanannya menuju Jupiter, dan mulai seperti masuk ke dimensi yang berbeda. Dan sampailah di suatu ruangan yang membuat kebanyakan dari kita gagal paham. Dirinya menua dengan sangat cepat, dan monolit itu muncul lagi di akhir hajalnya. Tetapi lucunya, Bowman pun seperti dilahirkan kembali menjadi bayi super, atau dapat disebut Star Child. Dan film pun ditutup. Kita pun lalu mencoba mencari-cari penjelasan film ini di Google, YouTube, dan lainnya. Tapi sepertinya tidak ada penjelasan yang mudah untuk film ini. Tapi tenang aja, gue akan coba memberikan penjelasan paling bisa diterima oleh para sobat tanya-tanya di sini. Untuk dapat memahami film ini, kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam pikiran Stanley Kubrick. Pada sebuah wawancara, Kubrick ada mengatakan seperti ini. Yang artinya, konsep Tuhan ada di dalam jantung film 2001, tapi bukan Tuhan dalam makna tradisional yang antropomorfik, dan dia tidak percaya dengan agama monoteistik. Tapi dia percaya bahwa film ini itu bisa mengkonstruksikan definisi ilmiah yang menarik tentang Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan Kubrick itu adalah bahwa dia itu nggak percaya dengan agama yang umum di masyarakat kita.
Dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi lebih ke arah yang ilmiah. Karena menurutnya, dari miliaran bintang dan banyaknya planet di luar angkasa, pasti ada entitas atau makhluk hidup selain manusia. Intinya, Kubrick itu percaya dengan alien, dan itulah yang ingin digambarkan monolit tersebut. Itu adalah sosok alien atau entitas yang bukan berasal dari bumi. Dan sosok tersebutlah yang mungkin menjadi gambaran Tuhan dari sudut pandang Kubrick. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi apa sih yang Bowman sebenarnya alami? Bowman itu saat melintasi Jupiter digambarkan seperti sedang masuk ke dimensinya entitas lain tersebut, atau disebut Stargate. Di mana dimensi waktunya itu berbeda jauh dengan manusia biasa. Mungkin seperti saat Cooper menyerempet Gargantua lah. Bahkan saat perjalanan tripinya itu, kita bisa melihat seperti ada 7 entitas lain yang lagi menuntun dia. Nah lalu, kamarnya itu tuh di mana sih sebenarnya? Sebenarnya saat sampai ke kamar yang dirancang secara neoklasikal tersebut, katanya dia itu seperti sedang di kandang kebun binatang untuk manusia gitu. Jadi dia itu sudah berada di dunianya si makhluk alien tersebut. Dan manusia ya jadi kayak seperti bahan pertunjukan aja gitu. Dan lalu kenapa Bowman jadi cepat tua? Karena di dunia para entitas luar bumi tersebut, konsep waktu sudah berbeda jauh dengan yang dianut manusia. Sehingga Bowman itu menua dengan sangat cepat. Dan siapakah itu sebenarnya bayi raksasa yang berada di akhir film? Jadi sebenarnya itu adalah Bowman sendiri yang terlahir kembali sebagai anak bintang. Istilahnya dia itu jadi produk dari entitas luar bumi itu. Sehingga dia menjadi seorang Star Child. Dan mungkin saja dia menjadi memiliki keahlian lebih dari seorang manusia biasa. Pada sequelnya yang berjudul 2010 The Year We Make Contact, Bowman dari luar bumi mencoba untuk mengkontak keluarganya dengan mengirim sinyal transmisi yang disela melalui televisi keluarganya di bumi. Intinya, Kubrick membagi 2 fokus pada film ini. Jadi bukan hanya plot cerita yang menjadi inti dari filmnya, melainkan pengembaraan antariksa ini yang menjadi fokus utama dari Kubrick. Jadi kalau kalian mau menikmati film ini, harus sabar sembari mengagumi pemandangan luar biasa dari antariksa yang disajikan oleh Kubrick. Dan sebenarnya untuk film di tahun 1968, grafik dan animasi penggambaran luar angkasa yang dibuat oleh Kubrick ini bisa dibilang sudah luar biasa bagus. Ditambah dengan lagu orkestra klasik yang menambah suasana kemegahan antariksa menjadi semakin mengagumkan. Jujur gue salah karena gue nonton film ini jam 1 pagi, ya jadinya gue ketiduran. Tapi ya inilah yang mau digambarkan oleh film ini. Simulasi nyata pengembaraan luar angkasa. Sepi bagai di ruang kedap suara, terisolasi, terasingkan, gravitasi yang membingungkan, dan hidup terasa sangat lama. Itulah perasaan aktual yang dirasakan oleh para astronot di luar sana. Sama kayak seperti saat kita menonton filmnya sendiri. Bahkan plot ceritanya disajikan dengan informasi yang sangat minim, sehingga kita semua kebingungan. Sama seperti Bowman yang gagal paham dengan kehidupannya yang masuk ke dimensi lain. Dan jika kalian sudah merasa seperti itu, berarti Kubrick sudah sukses membuat film ini. I'm afraid. I'm afraid, Dave. My mind is going. I can feel it. I can feel it. Dave. Jadi gimana kira-kira sobat tanda tanya mengenai pembahasan kita pada episode 2001 A Space Odyssey ini? Jika kalian ada masukan dan pendapat, langsung tuangkan pada kolom komentar di bawah ya. Bantu support channel ini juga dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang pencinta film juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam tanda tanya.